Halo teman-teman semua, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah Habibur Rahman Asubihi, yang kedua adalah Muhammad Farel, yang ketiga adalah Raisa Azhara, yang keempat ada Farid Nadalia Fitri, yang terakhir adalah Najwa Alasti. Oke, jadi yang terhormat di sini adalah guru pendamping kami, yaitu Madam Melita Lovika SPDI. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, ialah latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam oleh hilangnya negara bawahannya, kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Melaka, Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera, sekitar abad ke-7 sampai ke abad 11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Yang kedua ialah kondisi alam dan letak geografis. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan oleh orang-orang. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Kondes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Oke, selanjutnya adalah kondisi alam. Sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perkembangan laut. Yang ketiga, kehidupan sosial, budaya, dan agama. Kehidupan agama, budaya, dan sosial. Yang pertama, kehidupan agama. Pada abad 8, corak agama Buddha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand, dan India. Yang kedua, kehidupan budaya. Di masa kedaulatan Sriwijaya, pada masa pesisir atau lahan basah, tumbuh dan berkembang tradisi seperti sedekah sungai dan laut. Sementara di wilayah daratan, tradisi seperti sedekah atau ruatan bumi. Yang ketiga, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Yang keempat, mundur dan majunya kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman, kapan dan pada masa siapa kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaannya? Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa pada tahun 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Alasan atau sejumlah faktor yang membuat perdagangan di kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat. Mulai dari keberhasilan dalam menguasai dua selat, letak yang strategis, perencanaan pembangunan yang matang, memiliki angkatan laut modern, hingga mengontrol perdagangan komoditi dengan baik. Masa kemunduran kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Sunggrama Wijaya Tunggawarman, di awal ke abad kedua Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut diakibatkan serangan dari kerajaan Kolamandala, India. Dalam serangan tersebut, Raja Sunggrama Wijaya Tunggawarman sempat ditangkap namun dibebaskan kembali. Pada akhir di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian wilayah Sriwijaya. Yang kelima yaitu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, Kedukan Bukit di kota Palembang. Prasasti Kedukan Bukit ini dibuat pada tahun 682 Masehi dan menjadikannya sebagai salah satu prasasti tertua yang masih ada di Indonesia. Yang kedua yaitu Prasasti Talangtuo. Adalah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Dijelaskan ketaatan Raja Dapun Tahyang Sri Jayanasa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Isinya adalah menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa untuk kesejahteraan semua makhluk. Yang ketiga yaitu Prasasti Telaga Batu. Apa ya isi dari Prasasti Telaga Batu? Prasasti Telaga Batu merupakan salah satu prasasti yang membahas mengenai awal mula pembentukan kerajaan Sriwijaya. Bahasan tulisannya sangat panjang dan utamanya membahas tentang kutukan bagi siapapun yang melakukan kejahatan di Kadatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yaitu runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak pada masa kepemimpinan siapakah kerajaan Sriwijaya runtuh? Pada akhirnya, di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh serangan dari dinasti Kola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Kola I. Dampak dari serangan dinasti Kola tersebut membuat kerajaan Sriwijaya mengalami kerugian besar. Pengaruh kerajaan Sriwijaya.
Peran Kerajaan Sriwijaya sebagai pemegang hegemoni dan meramaikan perdagangan internasional berpengaruh terhadap perkembangan agama Buddha. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran dan ilmu pengetahuan agama Buddha di Asia Tenggara. Thank you teman-teman semua udah melihat sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.